Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dan semoga juga anak-anak sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita mempelajari tema 8 tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang kelima. Nah, dalam pembelajaran yang kelima ini, pelajaran yang kita bahas yaitu pelajaran Bahasa Indonesia, PJOK, dan PPKN. Ayo kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah pelajaran Bahasa Indonesia dengan materinya kalimat tanya. Masih ingatkah kamu tentang kalimat tanya? Apakah anak-anak masih ingat? Nah, pada materi sebelumnya sudah guru bahas ya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan suatu hal. Ciri kalimat tanya yaitu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini tanda tanyanya ya. Contoh kalimat tanya. Siapa nama ayahmu? Nah, kemarin sudah Bu Guru bahas pada materi sebelumnya bahwa ada 7 kata tanya ya. Anak-anak bisa hafalkan ada 7 kata tanya. Nah, seperti siapa, mengapa, berapa, apa, di mana. Nah, itu adalah kapan itu kata tanya. Kata tanya, lalu anak-anak buat dengan kalimat tanya. Nah, pada saat anak-anak membuat kalimat tanya, jangan lupa untuk selalu meletakkan nih tanda tanyanya di belakang nih ya. Nah, seperti ini. Ini menandakan bahwa kita bertanya. Sekarang pelajaran PJOK, permainan polo air. Permainan polo air termasuk gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerak memainkan alat. Alat digunakan adalah bola. Permainan polo air menggunakan gerak melempar dan menangkap bola. Nah, di sini anak-anak perhatikan gambar permainan polo air. Permainan polo air ini juga permainan beregu ya, beregu. Nah, di sini tempat untuk bermain polo air yaitu di kolam. Nah, anak-anak bisa lihat, perhatikan ini permainan polo air ini dilakukan juga dengan cara manipulatif, yaitu menangkap dan melempar bola. Karena gerakan manipulatif ini adalah gerakan memainkan alat seperti menendang, menangkap, dan melempar bola. Itu adalah gerakan manipulatif. Nah, ini adalah bola yang digunakan ya. Nah, permainan ini seperti permainan sepak bola. Cuman polo air ini yang diandalkan adalah tangan semua. Nah, anak-anak perhatikan gawangnya ini. Dan tempatnya juga di dalam air. Oke, yang ketiga adalah pelajaran PPKN dengan materinya menghargai keberagaman. Keberagaman selalu ada di sekitar kita. Keberagaman seperti suku, agama, dan bahasa daerah. Tiap perbedaan harus kita hormati dan hargai. Keberagaman merupakan anugerah Tuhan. Anugerah yang harus kita syukuri dan jaga. Nah, bermacam-macam keberagaman yang ada di sekitar kita ya, seperti perbedaan agama, suku, bahasa, kulit, dan apalagi hobi. Nah, itu adalah perbedaan atau keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana cara kita melihat keberagaman itu? Nah,
cara kita yaitu selalu menghargai keberagaman itu. Nah, saat ada temanmu yang sedang beribadah, kamu tidak boleh ribut ya, seperti membunyikan musik, teriak-teriak. Nah, itu tidak boleh. Yang kamu lakukan yaitu diam. Nah, diam itu dengan tidak membuat ribut-ribut ya. Berarti kita menghormati dan menghargai orang lain yang sedang beribadah. Nah, saat ada temanmu yang berbeda suku, kamu juga menghormatinya ya. Dan ada juga yang berbeda bahasa daerahnya. Nah, contohnya pada saat anak-anak di dalam kelas, bahasa apa yang anak gunakan? Yaitu bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia itu digunakan? Yaitu karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam bahasa. Nah, saat anak-anak berbicara sama temanmu yang berbeda bahasa denganmu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Jangan kita menggunakan bahasa daerah, karena tentu teman kita tidak mengerti apa yang kita katakan. Nah, seandainya kita menggunakan bahasa Indonesia pada saat berbicara dengan orang yang berbeda bahasa dan kita menggunakan bahasa Indonesia, tentu komunikasinya lebih lancar karena semua orang mengerti. Seperti itu ya. Dan itu salah satu contoh kita menghormati dan menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Sekarang ada soal yang harus kerjakan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan gerakan manipulatif? Nah, apa yang dimaksud dengan gerakan manipulatif itu? Tadi sudah guru jelaskan pada awal slide. Lalu yang kedua, sebutkan perbedaan yang ada di rumahmu. Nah, apa saja perbedaan yang ada di rumahmu? Tentu banyak ya. Mungkin perbedaan dari fisik. Ada yang rambutnya lurus, ada yang gelombang, ada yang kulitnya putih, ada yang hitam manis, kuning langsat. Nah, itu termasuk perbedaan. Habis itu ada juga tentang hobi atau selera. Ada yang suka hobinya bermain catur, ada yang hobinya suka bermain sepak bola. Nah, itu juga termasuk perbedaan ya. Lalu nomor 3, buatlah kalimat tanya yang menggunakan kata tanya mengapa. Nah, ini adalah kata tanya mengapa. Anak-anak buat kalimatnya ya. Lalu nomor 4, permainan polo air dilakukan di titik-titik. Nah, di mana permainan polo air dilakukan? Lalu nomor 5, sebutkan suku-suku yang kamu ketahui. Nah, anak-anak sebutkan suku-suku yang kamu ketahui. Tentu suku-suku ini yang anak-anak sebutkan lebih dari satu suku ya. Lebih dari satu suku. Nah, seperti contohnya di Kalimantan ini, suku apa? Anak-anak pasti tahu. Nah, masih banyak lagi ya. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.